Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat bertemu kembali lagi. Baiklah, dengan saya Fitria Rizky Nasibuan dengan mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, di sini kita akan membahas materi selanjutnya, itu mengenai pengembangan kewirausahaan, bagaimana perkembangan sebuah kewirausahaan. Baiklah, langsung to the point, di mana dalam pengembangan ini membutuhkan strategi mendirikan usaha, banyak sekali sumber, banyak sekali cara ataupun strategi seorang dalam memulai ataupun merintis usahanya. Kalau merintis usahanya, kalau kita mau baca berbagai biografi dari wirausaha yang hebat di dunia ini, banyak sekali faktor yang memungkinkan membuat Anda akhirnya menjadi seorang wirausaha wirausaha, dan dari suatu yang paling mudah sampai yang paling sulit, dari suatu yang membuat kita berdesak kagum sampai sesuatu yang kadang-kadang memang di luar dugaan kita. Selain faktor keluarga, ada beberapa cara lain yang bisa ditempuh oleh seorang dalam merintis usahanya. Dari memulai usahanya sebagai seorang usaha dengan menyediakan diri dan punya niat, kemudian berani mencoba, artinya mencari lingkungan orang-orang ataupun justru mempelajari secara detail dengan memulai usaha apa yang ingin Anda inginkan, dan cara seorang memulai dari merintis misalnya bisnis online. Ada tiga cara dalam memulai usaha. Yang pertama adalah dengan mendirikan usaha baru, artinya betul-betul didesain, kemudian Anda tidak perlu mencari karyawan karena sudah ada, akhirnya sudah stabilitas duluan. Anda bisa tinggal masuk sebagai pemilik, sebagai orang yang memiliki usaha tadi, dan yang sebagai pemilik, orang yang memiliki usaha tadi, dan yang selanjutnya itu yang lagi gencar-gencarnya, itu yang dimanfaatkan oleh banyak orang, yaitu sistem kerjasama. Berarti yang kedua adalah sistem kerjasama. Sistem kerjasama manajemen dengan sistem waralabate yang paling menentukan bidang usaha yang akan dilakukan itu adalah suatu minat ataupun bakat. Yang kedua modal, yang ketiga waktu, yang keempat laba, dan yang kelima adalah ada di bagian yang ketiga, persoalan modal. Misalnya ini sebenarnya bisa pilihannya nomor satu, atlet tanpa modal bukan berarti tidak bisa memulai usaha yang jelas. Makanya yang keempat ini sangat wajib minat dan bakatnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kerja sendiri, yaitu memulai usaha sendiri. Misalnya dari online gitu kan, kita membuka usaha sendiri, walaupun sendiri kawannya sendiri, kita memulainya itu dengan media sosial sehingga berkembang, sehingga kemudian hari berkembang sehingga kita bisa membuka toko dan memiliki karyawan. Nah, dalam pengembangan kewirausahaan ini tadi sudah cara dalam memulai usaha. Di sini ada seorang usaha mempertimbangkan dan memikirkan yang harus saudara pelajari sejak dini ketika ingin memulai sebuah usaha, yaitu persoalan terkait dengan pemasaran. Pemasaran berganda sudah mulai membaca ataupun melihat bagaimana teknik pemasaran, bagaimana strategi pemasaran yang jelas ketika bicara soal pemasaran itu. Pemasaran itu adalah persoalan bagaimana suatu barang ataupun jasa yang dihasilkan dari jenis bisnis yang Anda tempuh, yang akan Anda laksanakan, itu dihasilkan kemudian didistribusikan atau dipasarkan sesuai dengan market yang memiliki kegiatan pemasaran, sehingga menjadi bisnis yang berkelanjutan yang mendatangi keuntungan di kemudian hari. Nah, ini yang disebut dengan istilah pemasaran. Ataupun pemasaran ini merupakan kegiatan yang meneliti banyak hal, jadi harus Anda yakini ini adalah persoalan untuk melihat banyak hal.
mulai dari kebutuhan ataupun keinginan dari konsumen, ataupun periode namanya jadi inisiasi berpikir, jangan asumsinya kita saja, ataupun saya atau saya tapi asumsi kita memulai bisnis, kita memenangkan suatu produk ataupun jasa. Yang harus Anda pikirkan itu adalah kebutuhan ataupun keinginan konsumen, karena pada akhirnya kita akan selalu bicara soal khas, ataupun Division. Hal lain, jangan mengasumsikan kita tepat, jangan cuma mengasumsi, tapi hasilnya itu keluar. Kalau orang suka ini kira-kira gimana kalau saya menyampaikan, saya maaf ya, kalau saya menampilkan yang disukai oleh orang gitu kan. Jadi produk kita itu laku karena konsumen suka dengan produk, ya karena kita buat produk yang mereka sukai gitu. Makanya dalam memulai suatu bisnis itu perlu rancangan yang baik ataupun strategi yang sangat baik, sehingga pas kita sudah terjun ke suatu bisnis, kita berjalan dengan baik karena sudah dirancang dari awal. Mungkin cukup itu materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.